Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Oh iya, waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada yang bisa kami bantu Pak? Jadi begini Pak, saya butuh telur dan karkas untuk nanti sore, apakah ada Pak? Oh ya, insya Allah ada Pak. Untuk telur dan karkas ya Pak? Iya Pak, betul. Oke, untuk nanti sore insya Allah kami kirimkan ke tempat Bapak. Untuk spesifikasinya nanti tolong dikirim ke WA saya saja ya Pak. Oh gitu Pak, ya siap-siap Pak, nanti saya kirimkan ke WA Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak, ditunggu. Ya Pak, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya harus siapkan timnya untuk hari ini. Duh, Pak Fajar telepon. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini saya butuh bantuan. Tolong kamu sama tim ya ke sekolahan, terus kalau sudah di sekolahan ketemu saya. Oh iya Pak, siap Pak, siap. Oke, saya tunggu di tempat biasa. Siap Pak, siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jar, ketemu Pak Guru Jar. Ayo. Fer, Iya, lagi piket ya Fer? Apa udah selesai? udah. Ini tadi ada panggilan dari Pak Fajar, katanya suruh nemuin Pak Fajar. Oh gitu, yaudah kita Ya. sana aja yuk. Yuk, gas. Permisi Pak, tadi kami dipanggil ke sini untuk apa ya Pak? Jadi begini, tadi ada orderan dari konsumen. Kalau kita harus mempersiapkan produk telur dan juga karkas. Oh seperti itu Pak. Saya minta tolong kepada kalian sebagai tim mempersiapkannya untuk nanti sore. Kalian siap ya? Oke baik, siap. Oke. Dan ingat, kita harus menjaga kualitas produknya supaya sampai ke konsumen dengan kualitas yang paling baik, yaitu dengan prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Silakan kalian persiapkan semuanya. Oke siap. Telur asin dapat dibuat dengan beberapa macam cara, yaitu dengan beberapa media seperti serbuk batu bata merah, abu gosok, pelepah kelapa, dan lumpur sawah yang ditambahkan garam. Pertama yang dilakukan adalah pengamplasan pada telur supaya pori-pori pada cangkang telur terbuka. Selanjutnya, serbuk batu bata yang sudah halus dimasukkan untuk membuat adonan. Serbuk batu bata berfungsi untuk membantu garam masuk ke dalam telur. Selanjutnya, abu gosok dimasukkan yang fungsinya sama seperti serbuk batu bata untuk membantu garam masuk ke dalam telur. Proporsi abu gosok dapat menggunakan perbandingan 1:2 dengan serbuk batu bata merah, atau dapat disesuaikan dengan keinginan atau selera. Kemudian garam dimasukkan dapat menggunakan proporsi 1:2 dari total adonan yang dibuat. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet, karena garam mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih telur, lalu ke kuning telur. Setelah adonan diaduk hingga homogen, maka adonan ditambahkan air hingga berbentuk pasta. Selanjutnya, telur yang sudah diamplas kemudian dilapisi dengan adonan hingga rapat, hingga ketebalan lapisan 2-3 mm. Selanjutnya, telur diperam selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, dan setelah diperam selama 2 minggu, maka telur dibuka adonannya dan dibersihkan dengan air.
Kemudian telur segera untuk direbus hingga matang, yaitu sekitar 1 jam. Dan setelah perebusan selesai, maka telur segera dimasukkan dalam air dingin supaya putih telur tidak menempel dengan cangkang telur. Selanjutnya, sampling dilakukan dengan membuka telur asin untuk memastikan bahwa kualitasnya sudah baik. Selanjutnya, untuk produk telur yang segar harus diawali dengan pengambilan telur yang baik, yang dilanjutkan dengan seleksi untuk mendapatkan telur yang layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah produk daging yang dapat dipersiapkan dengan beberapa langkah berikut. Pertama, memotong ayam menjadi 2 bagian dengan memisahkan antara bagian atas dan bagian bawah, yaitu tepat pada pertengahan punggungnya. Selanjutnya, memotong bagian kaki atau ceker dengan memotong bagian sendinya. Kemudian memotong bagian paha dengan tepat mengenai sendinya, sehingga akan lebih mudah dalam memotongnya. Bagian paha atas yang terhubung dengan punggung bawah dipotong menjadi 2 bagian. Bagian kepala dipotong sekaligus dengan lehernya yang dipotong pada pangkal leher bawah. Selanjutnya, bagian sayap dipotong pada persendian pangkal sayap. Selanjutnya, memotong bagian punggung atas untuk memisahkan bagian dadanya. Kemudian bagian dada dibelah menjadi 2, yang selanjutnya masing-masing belahan dada dibagi menjadi 3 bagian. Potongan ini bisa dilakukan sesuai dengan selera atau kebutuhan dari masing-masing konsumen. Selanjutnya adalah tahap packing produk. Telur asin yang sudah dipersiapkan dan sudah dipastikan kualitasnya kemudian dipacking dengan plastik mika. Begitu juga dengan telur ayam dan telur puyuh yang sudah dipastikan merupakan hasil seleksi atau hasil pemilihan. Saat pemakingan juga dilakukan pengelapan untuk memastikan bahwa produk telur tidak kotor. Selanjutnya, karkas yang sudah dipotong sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian dimasukkan pada wadah plastik yang tebal. Pemakingan dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Pada kali ini dilakukan pemakingan untuk setiap plastiknya adalah 1 kg. Kemudian dilakukan labeling pada masing-masing produknya.
Labeling dilakukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen, terutama pada tanggal pembuatan dan tanggal expired atau kadaluarsa. Beberapa produk dapat disimpan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Untuk produk karkas atau daging dapat disimpan pada freezer dengan suhu minimal adalah minus 19 derajat Celcius untuk mendapatkan titik beku pada karkas. Kemudian untuk telur dapat disimpan pada suhu kulkas, yaitu di bawah 7 derajat Celcius, sehingga dapat bertahan hingga 3 bulan. Teknik penyimpanan dengan suhu dingin dilakukan untuk mengurangi aktivitas dari bakteri pembusuk. Orderannya udah semua nih, tinggal kita kirim. Ya yuk, langsung aja yuk. Ayo. Pak, kami mau melaporkan bahwa barang orderan sudah kami antarkan dengan aman dan terkendali, Pak. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan proyek ini. Kemudian dari aktivitas yang sudah kalian lakukan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Iya, Pak. Menjaga kualitas produk untuk konsumen dapat dilakukan dengan prinsip mempertahankan produk tetap aman, sehat untuk tubuh, utuh atau tidak ada kontaminan, dan halal bagi kaum muslim. Kemudian, prinsip tersebut dinamakan prinsip produk asuh yang dapat dilakukan dengan sederhana, yang penting tetap menjaga prinsipnya. Ya, betul sekali. Kesimpulan yang kalian ambil tepat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sekali lagi atas aktivitas kalian pada hari ini. Baik adik-adik dan pemirsa sekalian, itu tadi adalah video tentang menjaga kualitas produk untuk konsumen. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.